Salam olahraga, salam mensana in corpore sano. Kita berjumpa lagi di podcast Meriam Lontong. Podcast Meriam Lontong akan selalu konsisten dan selalu menjadi garda terdepan dalam rangka membela, menguatkan dan juga menghibur fans Arsenal dan juga menggibah kesuksesan dari klub lain. Nah, episode hari ini itu spesial karena kita akan mendatangkan tamu dari fans klub lain. Kenapa kok kita perlu mendatangkan tamu dari fans klub lain? Karena berdasarkan statistik, jumlah pendengarnya lebih banyak daripada kita ngomong berdua. Atau katakanlah kita ngomong Arsenal aja, ya kan itu beda dengan ketika kita membahas klub lain. Maka kita akan mendatangkan dalam rangka memberikan penghormatan juga kepada juara yang menang di saat-saat dramatis, ya kan, kita sambut Mas Ate. Mas Ate dari Manchester City, supporter klub Indonesia Malang. Ya, betul. Ya, bersama Mas Riza tentu saja. Lupa kita kenalkan. Ini masih beginilah. Oke. Agak panas. Itu Mas Yo, kalau sebelumnya kita lebih sering gibah Mas Yo, kita sekarang nggak mau Mas, kita lebih legal sekarang, nggak perlu gibah, kita langsung datangkan ini Kita fansnya. datangkan langsung. Oke. Ini Mas Ate ini aslinya Jakarta Mas ya? Iya, asli Jakarta, Terus di Malang terjebak katanya, di Malang terjebak. Sudah menjadi orang Malang sekarang. Dan itu Mas, ini mungkin pertanyaan klise buat fans Manchester City dari dulu. Sejak kapan menjadi Manchester City? Itu sebelum sampean jawab Mas, itu sering nggak Mas sampean ketika ketemu fans tim lain mungkin Chelsea atau Liverpool, pertanyaan pertama pasti sejak kapan? Iya, betul. Pertanyaan standar. Ini pertanyaan sakral sih juga ya. Kapan ya? Ya semenjak paling diakuisisi sama Sam Mansur. Wah, seperti dugaan saya. Semenjak City itu menjadi klub kaya. Beruang, uang bicara banyak Mas. Uang bisa menarik pengikut. Wah, benar. Sesuai dengan skenario saya. Mas, lalu Mas ketika datang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Saman menanggapinya gimana Mas? Saman santai aja atau kadang ada perasaan ngapain sih tanya kayak gini? Ya kadang ada juga rasa kok ngapain ditanya, tapi ya udahlah santai gitu kan, karena kita fans, jadi kita ya ngomong apa adanya. Ya semenjak tim itu mulai terbangun gitu setelah diakuisisi oleh Sam Mansur itu gitu. Jadi biar nggak lembek kayak lontong. Biar nggak lembek. Wah, ini dia sudah mempersiapkan jokes itu sejak sebelum kita take. Iya. Lalu mungkin itu Mas, sebagai fans Manchester City berarti periode tahun berapa waktu itu Mas? 2008? 2008. Iya, 2008. Pemain pertama yang membuat saya jatuh cinta ke Manchester City. Selain pemiliknya yang kaya raya. Oke. Itu di sana itu ada legend kita, karena kita minim legend. Di sana ada legend. Baru-baru ini ada legend Aguero. Oh ya. Aguero itu. Ya. Tapi memang memang membuat yang paling sukses sejauh ini Aguero, dan Aguero. Sebelum kan kalau kita bicara Kevin De Bruyne kan belum selama Aguero Mas ya. Betul. Aguero itu legend City bukan Barcelona. Legend City dong. Sudah dibikin patung belum? Udah dong. Nah ini. Emang di apa namanya stadionnya? Stadion siapa? Stadion situ siapa? Oh ya, Emirates. Meriam Lontong. Oh ya. Meriam Lontong nih apa ini Meriam Lontong? Ya si Henry. Oh gitu. Yang perjalanannya ya tidak jauh beda Mas ke Barcelona juga. Iya. Apa patungnya cuma meriam aja di depannya? Ya, itu Emirates. Ya masih ada Henry dan ternyata punya juga, aku baru tahu. Oh gitu. Kalau Aguero udah dipatungkan. Iya. Dan itu sampai bertahun-tahun ketika apa itu lawan KPR itu ya. Iya, betul. Menang itu sampai sekarang masih direkam sejarah memang itu ya. Iya betul. Sebagai salah satu mungkin itu Mas ya, juara paling dramatis. Iya, Sebelum akhirnya kemarin Mas ya, ternyata ada skenario yang mirip-mirip. Iya betul, hampir mirip. Dramatisnya hampir mirip. Dulu dibeli dari mana tuh Aguero itu? Oh, Atletico ya? Atletico Madrid. Ya, itu Pellegrini. Oh, Zamannya iya. Pellegrini. Betul. Sebelum itu saya nggak tahu City itu apa. Kenapa kok dunia begitu cepat Iya berbalik? benar. Lalu itu Mas, bukan tim apa-apa lah.
aku yang kemarin sempat penasaran juga bahas soal logonya Manchester City. Logonya Manchester City kan sebelumnya berubah dari apa? Elang Mas ya. Dari elang menjadi sekarang jadi kapal layar ya. Jadi bajak laut ini gimana? Itu sebenarnya bukan perahu ini, itu kapal tongkang ya. Buat ini minyak ya. Buat minyak paling. Berarti filosofisnya gitu. Enggak paling ya. Iya, karena yang burung itu dianggap nggak bisa terlalu memberi hoki. Ya mungkin itu lambang City itu memang berangkat dari apa namanya kebiasaan warga di Manchester. Ada apa namanya lokal lah, sentuhan lokal dari local Manchester wisdom. itu. Ya seperti itu, kayak gitu. Ada kapalnya yang mata pencariannya mungkin dari apa perdagangan, membuka apa ekonomi lewat perdagangan pelayaran itu tadi. Ada kapal itu. Di sana juga ada beberapa sungai-sungai besar, makanya ada garis-garis yang menunjukkan bahwa itu adalah kota Manchester. Gitu. Kalau kami pun sepakat ya kalau untuk Meriam di Arsenal ini Itu gimana? itu ini doa Mas Oh, dari doa, para doa. fans bahwa Meriam ini bisa membunuh lawan. Gitu. itu loh. Doa. Maksudnya kalau kapal itu apa filosofisnya dengan yang ngangkut minyak. Kalau nggak ada minyak tuh Meriam gimana hidupinnya tuh? nggak ada minyak pun nggak bisa beli pemain. Oh iya benar. Jadi mas sumber kekayaan, Iya, benar. sumber pamer ya kan. Ini kalau mau ditarik lebih ini lagi Mas, Ayo. kapan Nabi Nuh penyelamat. Jadi saya Mansur tuh Nabi Nuh baru ya. Nabi Nuh. Penyelamat. Baru temu aku juga. Iya. Oke. Oke. Sebagai itu Mas, sebagai fans dari tim yang back to back Mas ya, 2 kali juara. Mungkin setelah periode 2008, Manchester City itu menjadi tim yang paling banyak mengoleksi piala Premier League Mas ya. Iya, betul. Kita hitungnya bukan yang Iya, jumlahnya total sekarang Mas ya, karena kalau di total ya Ya kan lebih enggak. banyak. Tapi kan periode 2008 semuanya berubah. Ya, anggap aja City nggak punya sejarah di 2008 ke bawah. Jahiliyah lah, jahiliyah. Sebelum akhirnya Nabi Nuh datang. Nabi Nuh Nuh, datang. bernama Syekh Mansur. Lalu merubah tim ini yang awalnya sebagai, bahkan kalau dibandingkan dengan tim sekotanya nggak bisa dibandingkan. Iya, nggak bisa. Cuma- Udah, jangan dibandingkan. Bisa langsung Aduh. keadaan berbalik begitu. Lalu ketika periode 2008 Manchester City membolak-balikkan Tradisi. tahta The Big Four tuh Big Four sudah nggak berlaku lagi. udah tidak sekarang. berlaku lagi. Lalu itu Mas, masih ada nggak sih Mas keresahan di dalam fans Manchester City? Kalau Arsenal kan banyak sekali. Banyak, jadi dari kan yang dibahas manajemen. banyak Mas. Jadi pecat pelatih atau jual pemain ini atau edu bangsat gitu kan ya. Sekarang kan kalau bisa dibilang Manchester City sudah di taraf kemapanan dari Ya, pelatih, paripurna pemain, lah. Sudah klub manajemen. paripurna. Sudah aktualisasi diri ini. Cuma tinggal champion aja nih. Champion. Iya, mungkin itu Mas. Iya itu. Oh, champion itu Yang ya? meresahkan itu champion. kita Tapi kita butuh itu gitu. Kalau analisis dari teman-teman MC CSI ya, Iya, MCS. Malang sendiri itu apa sih Mas yang membuat Manchester City kok sulit? Sebenarnya kita harus berkaca juga. Kita Ya, saya juga sulit. Gitu. Iya. Tapi secara Eropa kita lebih tinggi karena juara Piala Winners. Iya. Iya, benar. Setidaknya kita punya satu lah, meskipun ya cuma sebagai pelengkap. Kalau dari Manchester City, Gimana, Mas? kemarin Apa ya? sempat final juga toh Mas. Betul final melawan Chelsea. Waktu 2020 ya. Padahal waktu itu kondisi Chelsea kan belum stabil juga. Betul. Itu apa Mas yang Kalau menjadi- dari teman-teman sih, yang dari teman-teman City sendiri, rata-rata itu berbicara kita itu resah dengan mental mungkin ya, mental. Karena di Eropa itu kan nggak gampang ya, nggak gampang kita untuk berbicara kita kelasnya untuk menjuarai Liga Champions itu nggak gampang. Memang butuh mental, walaupun taktiknya sudah bagus apa segala macam gitu kan. Tetap aja nanti juga lembek kayak lontong juga. Aduh. Lembek kayak Memang lontong. lontong itu udah ada City sesuatu. itu belum bisa, masih ngebangun. Apa ada faktor juga Mas? Katanya kan kalau aku baca-baca di beberapa portal media Inggris dan Eropa lah lebih utamanya,
katanya Pep Guardiola itu sering overthinking juga ketika menghadapi partai-partai besar, misalnya final Liga Champions. Itu apa kalau di para teman-teman fans Manchester City itu menurut Samen apakah berpengaruh juga guys? Apakah memang benar? Ya kita nggak tahu ya kalau pemikirannya Iya. pelatih kayak apa ya. Tapi secara kita sebagai fans layar kaca yang melihat pertandingan kadang-kadang gemes juga gitu. Ini orang maunya gimana sih pelatihnya gitu kan? Keanehan-keanehannya Iya. apa mas? Ya, Kita bahas waktu final lawan Chelsea di Liga Champions. ya pergantian pemain seperti itu kan, kualitas yang harus dikeluarkan pada saat momen seperti itu tuh yang bagus kayak gimana gitu kan. Tapi ini kan lain di luar daripada pemikirannya fans-fans yang lagi nonton gitu kan. Ya itu kan overthinking. Ya karena memang pemikirannya beda orang nonton sama pelatihnya Yang sendiri di kan beda. lapangan sama Iya. yang itu memang beda. Gitu. Ya Pep Kadang lebih bikin tahu, gemes, iya. Ya, tapi bikin gemes. Ternyata ada juga yang tetap mereka resahkan ya. Saya kira Iya. mereka tuh nyantai-nyantai aja, tidak ada yang dibahas itu. Oh berarti itu mas ya PR sebagai fans Manchester City untuk disampaikan kepada manajemen. Selengkapnya dengerin di Spotify.